Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Aku menggigit bibirku. Bagus, kenapa dia ada di sini sih? Moga-moga dia tidak ingat padaku. Laki-laki berambut coklat itu melangkah masuk ke dalam dengan santai. Selama dia berjalan, semua orang membicarakannya. Wah, itu siapa? Cakep banget. Apa itu temannya Leo? Senyuman Leo sirna. Ia melepaskanku, lalu berjalan menghampirinya. Julius, santai dikit kenapa? Aku hanya berteman sama mereka. Jelas Leo. Julius melipat tangannya. Leo menyandarkan kepala dengan tangannya. Julius tidak asik. Habis, kita tidak pernah punya murid seperti mereka. Julius berpaling. Aku tahu, mereka sangat berbeda. Ujarnya datar. Selama mereka berbincang, aku terdiam, terpukau oleh penampilannya. Kulitnya putih, tubuhnya menjulang. Rambut yang berundak tipis jatuh menyentuh telinga, membingkai garis rahangnya yang tegas. Ternyata orang yang aku serang tampan sekali, bahkan lebih tampan dari Leo. Waktu itu aku tidak sadar, karena sedang panik. Saat aku asik mengamatinya, tiba-tiba Julius berpaling padaku. Aku tersadar dan cepat-cepat membuang muka. Mampus, dia lihat ke sini. Harusnya dari tadi aku pergi ya. Kalau dia ingat gimana nih? Pintu kantin terbuka. Aku menoleh ke depan. Beberapa siswi masuk menghampiri Julius sambil membawa keranjang penuh snack dan bunga. Hai hai, selamat datang di Griffin Horizon. Ini ada snack untuk kalian. Sambut mereka hangat. Julius berpaling padanya. Dan di saat itu, aku segera berlari keluar dari kantin. Setiba di luar, aku mengembuskan nafas lega. Untung saja ya ada anak-anak tadi. Jika tidak bisa kabur nih. Aku cemberut. Kok bisa sih ketemu sama dia di sekolah? Tintin. Lamunanku buyar. Mobil Mr. Bernard baru saja tiba. Tanpa lama, aku langsung masuk. Hai Non, gimana sekolah pertamamu? Tanya Mr. Bernard setelah aku duduk. Aku teringat pertemuanku dengan Julius, tapi aku singkirkan itu. Aku tersenyum. Baik-baik saja, cuma perkenalan dan penjelasan materi, balasku. Mr. Bernard tersenyum. Iya, hari pertama memang santai. Lalu, sudah dapat teman? Tanyanya sambil mengemudikan mobilnya. Sudah, namanya Samantha. Balasku senang. Mr. Bernard tersenyum lagi. Syukurlah, berteman yang baik ya. Ujarnya lagi. Aku mengangguk, lalu berpaling keluar jendela. Walau hari ini ada kejutan, tapi selain itu, aku bahagia sih. Aku tidak menyangka bisa dapat teman di hari pertama. Karena biasanya pendatang baru tuh susah masuk dalam lingkungan mereka. Malam pun tiba. Setelah makan, aku masuk ke kamar untuk menata buku buat besok. Saat menata buku, aku melihat ada penghapus kecil di tasku. Penghapus itu berbentuk kelinci putih. Tadi Samantha sempat meminjamkan padaku karena penghapusku ketinggalan. Besok aku balikin deh. Sekalian tanya nomor ponselnya, pikirku. Setelah semua buku tersimpan rapi di dalam tas, aku mengganti baju tidur, lalu merubahkan diri di kasur. Saat mau tidur, tiba-tiba ada dering dari ponsel. Aku memeriksa ponselku dan langsung mengangkatnya. Cassie, hai! Sapaku ceria. Hai juga, balas Cassidy. Maaf, baru bisa telepon sekarang. Tadi sibuk banget. Aku menggelengkan kepala. Iya, tidak apa. Cassidy terkekeh. Jadi, gimana sekolahmu hari ini? Tanyanya dengan lantang. Aku bergumam sebentar. Banyak hal terjadi tadi. Tapi aku udah dapat teman baru. Wah, bagus. Awalnya aku cukup khawatir kalau kamu sendirian di sana, ungkapnya. Aku tersentuh mendengar perkataannya. Cassidy baik ya. Walau kita jauh, dia masih khawatir denganku. Jadi, siapa namanya? Ayo cerita sedikit, pintanya.
Aku pun cerita padanya sekilas akan Samantha. Kalau ia gadis yang periang, pemberani, dan mudah bergaul. Samantha terlihat baik ya. Syukurlah kamu punya teman yang cocok, puji Cassidy. Yah, syukur deh, balasku lagi. Lalu sekolahnya gimana? Apakah bagus seperti yang dikatakan anak-anak? Tanyanya lagi. Aku mengangguk dan mulai menyebutkan banyak kelas praktek dan klub yang ada di sekolah. Tapi aku tidak menceritakan keburukan itu karena rahasia. Wah, tidak rugi ya jauh-jauh dari Indonesia ke sana, celetuknya. Aku tersenyum. Iya, cuma aku masih tidak rela pisah sama kalian. Aku tahu, tapi namanya takdir tidak bisa dihindari, ujarnya dalam. Aku cemberut lagi. Iya, takdir harus mengikuti apa kemauannya. Oh iya, tadi kamu kirim SMS, katanya mau curhat. Mau curhat apa? Tanya Cassidy lagi. Aku pun teringat akan pertemuanku dengan Julius. Kamu ingat orang yang aku ceritain malam itu? Iya, balas Cassidy. Aku tersenyum kecut. Yah, aku ketemu sama dia lagi dong. Jeritnya. Seminggu yang lalu, aku sempat curhat padanya tentang malam itu. Karena kejadian itu terulang terus di mimpi. Hingga membuatku tidak bisa tidur. Terus, waktu ketemu dia gimana? Cassidy berujar lagi. Aku bergumam. Dia diem aja sih. Aku tidak bisa menebak ekspresinya. Apa jangan-jangan dia lupa padaku ya? Tebakku. Bisa jadi sih. Lagian waktu itu malam hari. Dan sudah seminggu lebih. Pasti lupa. Tenang saja. Jelasnya. Alisku melengkung. Yah, kuharap begitu. Aku menghela nafas. Semua ini tidak akan terjadi jika aku tidak didorong waktu itu. Yang mendorong pun tidak bilang maaf pula, gerutuku. Hei, Cassidy berkata kembali. Sudah ya, jangan dipikirkan. Namanya juga tidak sengaja. Lagian, kamu sudah menjelaskan padanya kan? Aku yakin, dia maklumin kok. Tutur Cassidy. Muka-muka saja deh, balasku lesu. Anggap gitu saja, ungkap Cassidy. Lagian, kalau dipikirin, makin kepikiran. Ingat, apa yang sudah terjadi, biarkan berlalu. Dan kali ini, kamu harus lebih hati-hati agar tidak mengulang kesalahan yang sama, oke? Tuturnya lagi. Aku tersenyum. Baiklah, Bu. Aku senang dengan sikapnya yang selalu bisa menenangkan pikiranku. Cassidy terkekeh. Cip, Anda pintar. Ya sudah, aku akhiri dulu ya. Besok kamu sekolah. Sweet dream, Eva. Yah, kamu juga, Kes. Makasih lagi ya. Ujarku lalu menutup panggilan. Aku tersenyum. Setelah curhat begini, rasanya lega sekali ya. Aku menatap ponselku. Untung, kali ini aku punya ponsel. Jadi, meski kita berpisah, kita masih bisa ngobrol. Aku membalik ponselku dan melihat gantungan boneka itu. Mataku melunak. Damien, andai ya, dulu aku punya ponsel, kita bisa saling tukar kabar. Tidak terputus seperti ini. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.